Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 tingkat 1C akan menjelaskan materi tentang penerapan kaidah-kaidah agama Islam dalam asuhan keperawatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Sherly Rasika dengan NIM 10521085, yaitu saya sendiri. Lalu ada rekan saya Fikri Fadril Restuansyah dengan NIM 10521095. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Muhammad Sahidin dengan NIM 10521099. Dan yang terakhir ada rekan saya yang bernama Fani Rahmasari dengan NIM 10521107. Baik, kita mulai ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 2 Pembahasan. Pertama, ada pengertian kaidah agama Islam dalam asuhan keperawatan. Kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Sedangkan kaidah dalam Islam merupakan patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam bertindak. Kaidah juga dapat dikatakan sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia dan perilaku sebagai kehidupan bermasyarakat. Secara umum, kaidah dibedakan atas dua hal, yaitu kaidah etika atau kaidah hukum. Kaidah etika merupakan kaidah yang meliputi norma asusila, norma agama, dan norma kesopanan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan etika keperawatan dan menegaskan tentang kewajiban-kewajiban yang secara sukarela diemban oleh perawat dan mencari informasi mengenai dampak dari keputusan-keputusan perawat. Ayat-ayat tersebut yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menjelaskan tentang tolong-menolong, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang merkas mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dengan demikian, mengobati serta merawat orang sakit adalah termasuk tugas mulia dari sekian banyak tugas-tugas atau pekerjaan mulia lainnya. Bahkan jika menurut Quran Surat Al-Maidah di atas, maka mengobati dan merawat termasuk perbuatan ibadah berupa tolong-menolong terhadap sesama. Sebagai perbuatan ibadah, maka tugas mulia ini sedemikian rupa harus memenuhi syarat-syarat terkabulnya ibadah, yaitu ikhlas dan sesuai dengan ketuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka sia-sialah pekerjaan tersebut. Kelak di akhirat tidak akan mendapat buahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Yang kedua, ada contoh kaidah agama Islam dalam asuhan keperawatan. Ada perawat dalam Islam adalah sebuah profesi yang bergerak di bidang jasa kesehatan. Dalam Islam dikenal dengan nama Ibnu Sina. Dialah orang Islam yang pertama yang mengenalkan konsep kesehatan di daerah Bukit Tursina, Mesir. Oleh karena itu, sebagai seorang perawat Muslim, kita harus tahu bahwa sebenarnya masalah kesehatan ini juga telah ada di zaman sahabat Rasulullah. Islam sendiri memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana sebenarnya memberikan pelayanan kepada pasien secara Islami. Karena Islam bukanlah agama yang hanya masuk ke dalam ruang lingkup ibadah mahdhah atau wajib saja. Permasalahan klien dengan segala keunikannya tersebut harus dihadapi dengan pendekatan silaturahmi atau interpersonal dengan sebaik-baiknya, didasari dengan iman, ilmu, dan amal serta memiliki kemampuan berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Dijelaskan dalam salah satu hadis, yaitu barang siapa sehat badannya, damai di hatinya, dan punya makanan untuk sehari-harinya, maka seolah-olah dunia seisinya dianugerahkan kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berpedoman pada hadis tersebut di atas, maka sehat bukan hanya bebas dari rasa sakit dan cacat belaka. Sehat berabstraksi jauh lebih dalam lagi, yaitu berada dalam keadaan sejahtera, penuh rasa syukur atas nikmat Allah dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial. Manusia yang sehat adalah manusia yang sejahtera dan seimbang secara berlanjut dan penuh daya mampu. Dengan kemampuannya itu, ia dapat menumbuhkan dan mengembangkan kualitas hidupnya seoptimal mungkin. Ia memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memfungsikan dirinya sebaik mungkin untuk beramal soleh dan beribadah serta menjadi rahmat bagi lingkungannya. Dalam garis besarnya, ihsan ditetapkan dalam hubungan dengan Tuhan, sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas, yang dapat diartikan suatu pengakuan atau manifestasi tentang kesyukuran manusia atas nikmat yang telah dilimpahkan Tuhan. Sesama manusia berbuat baik menurut Islam mempunyai lingkup yang luas dan tidak terbatas pada satu lingkungan, keturunan, ikatan, keluarga, agama, suku, bangsa, sehingga ihsan itu sifatnya humanis dan universal. Ukurannya hanya satu, sebagai umat manusia terhadap makhluk lain
selain manusia, termasuk pada hewan dan lingkungan, harus disayangi oleh manusia. Selanjutnya ada perlakuan atau perilaku dalam asuhan keperawatan. Melaksanakan asuhan keperawatan tidak bisa bekerja sendiri, tapi juga harus memerlukan orang lain, apakah itu dalam satu tim apa dalam tim lain. Didasarkan pada konsep manusia dalam paradigma keperawatan Islam, ia adalah sebagai anas makhluk sosial, dan juga kerjasama dan kemitraan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya ada bimbingan atau tausiah. Banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyeru kita untuk berdakwah dalam konteks keperawatan Islam, maka perawat selain melakukan pekerjaannya yang profesional, juga sebagai dai untuk dapat mengajak manusia atau klien dan lingkungannya menuju jalan Allah, sehingga nilai spiritual yang terintegrasi dalam asuhan keperawatan akan dapat menyentuh fitrah manusia dan pada akhirnya mencapai tujuan hidup baik perawat ataupun klien. Selanjutnya ada output. Keluaran output yang diharapkan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan Islami adalah kualitas asuhan. Refleksi dari kualitas bagi semua perawat dan klien adalah kepuasan. Seorang muslim akan merasa puas bila asuhan yang diterimanya dapat menyentuh fitrah manusia. Selanjutnya adalah sebagai makhluk mulia. Asuhan keperawatan harus dapat menempatkan klien pada fitrah kemuliaannya. Tidak ada satu manusia pun yang mau diposisikan lebih rendah dari kemuliaan manusia. Oleh karena itu, nilai humanisme yang diterima klien sangatlah berarti bagi pencapaian kesehatan yang sempurna, seperti dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada sebagai makhluk pengabdi. Sebagai hamba Allah, maka manusia mempunyai hak untuk menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya untuk Allah. Keluaran ini menjadi fokus dari asuhan keperawatan Islami sehingga klien dapat beribadah dengan baik dan menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah. Sebagai makhluk yang hanif, juga fitrah manusia selalu untuk hanif, selalu ingin dalam kebaikan atau lurus. Keadaan yang disadari manusia bahwa hal tersebut adalah fitrahnya. Sejahat-jahatnya manusia pasti mempunyai hanif, sehingga fitrah ini harus dapat disentuh dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Syukur bila perawat dapat menyadarkan pentingnya fitrah hanif dalam hidup ini. Ayat-ayat Allah tentang hanif terdapat disimak dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, Quran Surat Al-An'am ayat 161, Al-Baqarah ayat 135, Ali Imran ayat 65, An-Nisa ayat 125, dan Yunus ayat 105. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri Fazril Resduansyah dari Keperawatan 1C dengan NIM 10521095. Saya akan menjelaskan kaidah keperawatan dalam Islam. Profesi dokter dan perawat bagi umat Islam diyakini suatu proses yang bernilai ibadah, mengabdi kepada kepada Tuhan dan kemanusiaan, humanistik, mendahulukan kepentingan kesehatan dari seorang individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat di atas kepentingan sendiri dengan menggunakan pendekatan holistik dalam bentuk pelayanan biopsiko-sosio-kultural maupun spiritual yang ditunjukkan kepada individu maupun masyarakat. Pendekatan silaturahmi yang pertama, permasalahan klien atau pasien dengan segala keunikannya tersebut harus dihadapi dengan pendekatan silaturahmi, yaitu interpersonal, dengan sebaik-baiknya dan didasari dengan iman, ilmu, dan amal. Untuk dapat memberikan asuhan medik dan asuhan keperawatan kepada pasien, dokter atau perawat dituntut memiliki keterampilan intelektual, interpersonal, teknikal, serta memiliki kemampuan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berpedoman pada kaidah-kaidah Islam, medik, dan keperawatan yang mencakup: pertama, ada menerapkan konsep, teori, dan prinsip dalam keilmuan. Yang kedua, melaksanakan asuhan medik dan asuhan keperawatan dengan menggunakan pendekatan Islami melalui kegiatan-kegiatan pengkajian yang berdasarkan bukti. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatan yang berdasarkan bukti. Keempat, berlaku jujur, ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada pasien, baik secara individual, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menyelesaikan masalah pelayanan kesehatan yang berorientasi pada asuhan medik dan asuhan keperawatan yang berdasarkan bukti. Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang Islami di rumah sakit, para dokter dan perawat Muslim haruslah mencerminkan pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional. Islam telah menetapkan beberapa sifat-sifat terpuji bagi manusia. Sifat-sifat itu harus dimiliki oleh dokter dan perawat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Rahmasari dengan NIM 105211107. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu hal yang diharamkan dalam kegiatan keperawatan.
Sebelum munculnya Islam, praktik pengobatan lebih banyak dilakukan dalam bentuk ritual perdukunan, di mana setiap suku memiliki ahli spiritual yang sangat dihormati sebagai rujukan dari berbagai jenis penyakit yang menimpa mereka. Sampai akhirnya dikeluarkan mandat kerasulan kepada Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam. Maka segala bentuk perdukunan, sihir, ritual, perbintangan dengan segala bentuknya diharamkan dan dianggap sebagai kemusyrikan yang harus dijauhi umat Islam. Bukan hanya itu, proses pengobatan juga dilarang menggunakan benda-benda haram. Dan yang lebih menarik lagi bahwa Islam memerintahkan untuk melakukan pengobatan secara medis. Perintah untuk berobat dengan menggunakan jasa medis tidak berarti bahwa Rasulullah SAW adalah seorang dokter yang merumuskan semua jenis penyakit dan obat-obatnya. Meskipun Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan menunjukkan pola hidup sehat dan menggunakan item-item tertentu dalam pengobatan seperti madu, habah sauda, dan lain-lainnya. Tetapi fokus Rasulullah SAW lebih kepada dakwah akidah. Masa kejayaan Islam sangat memengaruhi kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan, serta sosial dan filosofi. Dan di antara kontribusi terbesar Islam kepada dunia yang dibuat pada masa itu adalah kedokteran. Para ilmuwan Islam mengumpulkan berbagai macam informasi dalam jumlah yang luar biasa, serta menambahkan hasil pengamatan sendiri, mengembangkan teknik dan prosedur yang kelak akan menjadi basis dari kedokteran modern. Dalam sejarah medis dunia, kedokteran Islam menonjol sebagai sebuah periode kemajuan paling luar biasa sebelum lahirnya teknologi modern abad ke-20. Dengan tidak adanya aturan mengikat bahwa spesialis tertentu dipegang oleh dokter sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan, maka sulit untuk menghindari terjadinya interaksi lawan jenis yang bukan mahram dalam proses pengobatan. Maka kondisi seperti ini memerlukan perhatian dari perspektif hukum Islam. Islam sangat memperhatikan pola interaksi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tentunya sebagai wujud upaya menjaga keselamatan, kehormatan, dan garis keturunan manusia, dan terlebih agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang diharamkan. Pola interaksi yang dilarang bagi laki-laki dan perempuan di dalam ajaran Islam bersifat antisipasi, sehingga bukan hanya berzina secara langsung, tetapi interaksi tersebut sudah diatur dari melihat berduaan dan menyentuh. Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan mahram diharamkan untuk saling melihat aurat satu sama lain, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Larangan ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupi kain kudung di dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, saudari laki-laki mereka, putra-putra saudari laki-laki, putra saudara-saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu kalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, tutuplah auratmu kecuali kepada istri dan budakmu. Nah, sekarang materinya sudah selesai dan ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga dapat membantu para pembaca dan maupun pendengar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.